Halo semua anak-anak, bagaimana kabarnya? Intinya sebelum Ibu Mawar penjelasan mengenai materi baru, ingat ya, sekarang masih pandemi, pesan Bu Mawar kalian harus tetap di rumah ya anak-anak ya, dan saling kita mendoakan supaya semua kita selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, Ibu Mawar berharap kalian semua sudah berdoa sebelum kita belajar. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung mulai belajar. Tentunya kalian harus sudah menyiapkan ini buku ya, buku LKS-nya. Siapkan, kalian buka halaman berapa ya? Halaman tentang Nabi. Halaman 26. Oke. Kita sekarang belajar mengenai Nabi. Oke? Oke. Nah, tujuan dari pelajaran ini nanti Ibu Mawar jelaskan. Semoga kalian atau kita semua juga jadi semakin berani menjadi nabi-nabi kecil, ya. Jadi semakin berani berkata jujur menyampaikan kebenaran. Terus nanti kalian juga semoga dengan Ibu Mawar menjelaskan ini, kalian juga semakin paham apa itu tugas para nabi, tugas-tugas nabi, dan semoga apalagi tujuannya, kita atau kalian semua anak-anak yang di rumah berani mengutarakan apa yang Tuhan sudah buat, khususnya buat diri kita, karya apa yang sudah Tuhan buat ya, yang sudah Tuhan lakukan, kebaikan-kebaikan apa, kita harus berani menyampaikan, mengutarakan. Oke ya, itu tujuan dari pelajaran ini. Oke, sekarang Ibu Mawar mau bertanya dulu sebentar sambil kalian bertanya ke dalam diri. Ayo anak-anak, pertama-tama, pernah apa tidak kalian menegur orang? Maksudnya menegur teman atau saudara yang pernah melakukan kesalahan. Pernah apa enggak? Coba dipikirkan dulu. Pernah enggak? Terus mungkin pernah apa enggak, Bu Mawar juga enggak tahu. Sekarang kalau pernah, ya kenapa? Ya, terus kenapa ingin menegur gitu loh. Contoh ada temen adiknya apa sih namanya ngomong jorok gitu, kenapa kalian ingin menegur gitu. Nah sekarang coba dipikirkan lagi, tanya ke dalam diri, kita refleksi ya anak-anak ya. Mau menegur pernah nggak merasa takut gitu ya. Terus apalagi ya, oh pernah kita tegur teman kita tapi nggak terima, malah marah, orangnya kecewa, siapa lu gitu ya kan, emang lu siapa gitu ya kan, kayak lu udah bener aja gitu ya kan. Nah itu pernah apa enggak? Ibu Mawar cuma menanyakan pernah apa enggak di kondisi seperti itu. Mungkin aku mau menegur tapi dia lebih tua, itu ada orang tua ngomong jorok terus, mau negur tapi dia lebih tua, pernah apa tidak? Nah oke. Dan pernah apa enggak kalian menegur, kalian berani nih menegur seseorang yang berbuat kesalahan, dia bukannya marah tapi dia berterima kasih, terima kasih ya kamu sudah mengingatkan aku gitu ya. Nah pernah apa tidak ya. Nah terus apalagi ya, tadi Bu Mawar udah bertanya kenapa kalian tergerak mau menegur. Ayo tanya ke dalam diri, apakah kalian orangnya begini, lihat orang emang gue pikirin dia mau ngapain, kek mau ngelompat ke jurang, kek mau makan apa namanya nasi basi, kek adikku, emang aku pikirin. Nah apa begitu? Nah itu ya. Jadi ini coba kita refleksi, pikirkan pernah nggak anak-anak di kondisi seperti itu. Oke, sampai di sini dulu refleksinya. Nah anak-anak ingat ya,
menegur atau mengingatkan supaya orang di sekitar kita atau teman kita yang tadinya melakukan kesalahan, ya, yang tadinya nggak baik menurut kita, kalau kita berani menegur, berarti anak-anak sudah menjadi seorang nabi. Ingat ya, Ibu Mawar ulangin lagi ya, menegur atau mengingatkan orang, teman kita, saudara kita yang berbuat kesalahan, atau mungkin dia tidak baik. Kalau kita berani menegur, ya, berarti kita sudah menjadi seorang nabi, ya. Nah, seperti itu. Oke, ya, semoga kalian paham ya. Nah, sekarang seorang nabi, emang itu nabi apa sih gitu ya kan? Emang nabi itu apa? Ya, nabi adalah, ingat nih ya, tadi kan Bu Mawar tanya, kenapa kita tergerak gitu? Kenapa kita kepingin menegur? Karena nabi adalah orang yang secara khusus dipanggil atau dipilih Allah untuk menyampaikan perintahnya. Perintah Tuhan kita harus tidak tahu ya, segala yang baik-baik itu pasti perintah Tuhan kita lakukan, ya. Orang yang dipanggil khusus, kalau kamu tergerak untuk menegur, berarti kamu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan menjadi perantaranya. Apalagi nabi adalah orang yang secara khusus dipilih Allah menjadi perantaranya, wakilnya, ya. Apalagi nabi penyambung lidah Allah dalam menyampaikan kebenaran. Jadi diutus Tuhan menyampaikan, ya. Jadi bukan Tuhan langsung datang tiba-tiba, ya kan, Gita kamu tidak boleh begitu. Bukan Tuhan selalu yang langsung, bukan Tuhan yang datang secara khusus, tapi Tuhan pilih orang-orang di sekitar kita menegur kita, menyampaikan, ya. Itu nabi. Oke anak-anak, nah semoga udah tahu ya nabi itu. Kalian boleh nanti catat ya supaya mengerti apa itu nabi. Oke, nah sekarang memang apa sih tugas nabi? Nabi mempunyai tugas, ya, banyak tugas nabi, ya. Misalnya ya, dari itu Bu Mawar udah, nanti kalian catat ya, tapi Ibu Mawar jelaskan aja di catatan, harusnya sudah lebih jelas. Tugas nabi itu kalau di zaman dulu ya, ada tuh di Wahyu juga ada, menerima, ya, mendengarkan, menyampaikan. Kalau dia melihat sesuatu penglihatan, dia sampaikan, ya, mendengarkan pewahyuan, ya. Itu tugas nabi. Kalau kita lihat di Wahyu tuh, bernubuat itu tuh menyampaikan lewat bahasa roh. Jadi tugas nabi itu bukan berkhotbah, saudara-saudara sekalian, kalian harus bertobat, buka Alkitab, bukan begitu. Jadi bukan berkhotbah tugas nabi. Intinya tugas nabi itu menyuarakan kebenaran, menyampaikan kehendak Tuhan, ya. Yang membuat Tuhan senang, kita harus berani menyampaikan, berbicara atas nama Tuhan, bukan menurut gua lu itu jangan begitu, menurut aku gini. Jadi berbicara atas nama Tuhan. Jadi kita mengingatkan, menegur, ya, menyuarakan menyerukan perintah Tuhan, ya. Nah seperti itu tugas nabi, ya. Terus kira-kira apa aja sih seruan nabi, ya kan? Seruan nabi itu apa kira-kira? Dia biasanya menyampaikan seperti apa seruan-seruan nabi? Kalau di Alkitab itu ada beberapa, bertobatlah, ya, berbaliklah dari jalan yang sesat, berbuat adillah dan jujur, berbaktilah kepada Tuhan Allah. Nah itu seruan-seruan nabi. Jangan menyembah berhala gitu dan sebagainya. Jadi kita udah tahu ya. Nah itu jadi bukan dia datang ke depan banyak orang terus dia berkhotbah, ya. Itu seruan-seruan nabi, beberapa seruan-seruan nabi. Nah jadi kalau tadi kita anak-anak udah tahu tugas nabi, ya, seruan-seruannya. Di zaman sekarang intinya kita sudah tahu ya, inti dari semua tugas nabi adalah
untuk menyampaikan pengajaran yang berasal dari Allah atas dorongan Roh Kudus kepada masyarakat luas. Jadi kalau kita tergerak itu Roh Kudus yang mendorong kita, ya, menyampaikan. Jadi contoh, kamu lihat ada orang yang mengambil sesuatu barang, dari begitu banyaknya orang gak melihat, kamu melihat, itu sebenarnya Tuhan udah mendorong kamu untuk menyampaikan, kamu jangan ambil, ya. Nah seperti itu berasal dari Allah. Kalau kamu, aduh aku pengen ngasih tahu tapi, nah sebenarnya Tuhan sudah memilih kamu, memilih anak-anak, memilih kita semua untuk menyampaikan, ya. Nah itu anak-anak. Oke, kita lanjut. Kalau di Alkitab banyak tokoh nabi, banyak tokoh-tokoh Alkitab, tapi untuk pelajaran kita saat ini ada nabi besar, salah satu yang Bu Mawar sampaikan di sini, Nabi Elia. Sesuai dengan pelajaran kita, ya, itu nabi besar, Nabi Elia. Sebenarnya Ibu Mawar nanti minta kalian baca di Alkitab. Ini ceritanya sungguh dan sangat bagus, ya. Jadi kalian nanti baca, lihat di situ Nabi Elia. Ini ceritanya bagus sekali. Ada dalam 1 Raja-Raja 18:20 sampai 40. Kalian baca detail, itu bagus sekali, ya. Sayang aja kita nggak bertemu di sekolah. Kalau biasanya kalau Ibu Mawar ketemu anak-anak mengajar di sekolah, anak-anak itu Ibu Mawar suruh cerita ke depan, karena ceritanya bagus sekali, ya. Jadi kalian nanti baca di Alkitab, ya. Intinya sebelum kalian baca Alkitab, Bu Mawar cuma menyampaikan intinya dari kisah Nabi Elia ini. Situasi saat itu bangsa Israel itu mengalami kesusahan, ya. Itu tadi karena cinta Allah kepada umat Israel saat itu. Nabi pun diutus Tuhan, mereka susah, Tuhan kirim nabi. Nabi siapa? Nabi Elia. Untuk ngapain? Menghibur. Saat itu juga bangsa Israel mengalami keputusasaan. Nah kembali, Allah begitu cinta, sayang kepada umatnya, nabi pun dikirim memberi pengharapan, ya kan. Saat itu juga mereka mulai menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Mereka mau cari jalan pintas. Ngapain doa terus, mendingan kita nyembah Allah-Allah yang lain. Nah itu juga Tuhan baik, dia kirim nabi, ya, diutus nabi datang ke sana untuk menyampaikan. Nah itu siapa? Nabi Elia. Karena mereka menyembah Allah-Allah yang lain, mereka menyembah berhala, Nabi Elia datang, dikirim Tuhan. Kata Nabi Elia apa? Jangan menyembah Allah-Allah yang lain, nanti Allah menghukum kalian. Nah seperti itu, diingatkan itu, ya. Saat itu kondisi zaman Nabi Elia, ya. Nah kisahnya itu sebenarnya ini ringkas aja Ibu Mawar biar kalian tergerak untuk membaca. Intinya saat itu Tuhan memilih Raja Ahab memimpin bangsa Israel. Pada mulanya sih dia baik, ya, bekerja dengan baik sampai kalau nggak salah dia memerintah 22 tahun. Dia baik. Begitu dia menikah dengan istrinya Izebel, mulai dia mengikuti istrinya dengan melakukan yang tidak Tuhan suka. Dia karena istrinya senang menyembah patung-patung, ya, dia nggak mau tuh yang jalan ya berdoa kusuk gitu, enggak. Dia malah menyembah berhala. Akhirnya Raja Ahab juga keikutan. Dia ikut sama istrinya. Dia ikut istrinya menyembah berhala. Nah itu tadi, Allah karena baik, dia kirim Nabi Elia pergi ke sana. Lihat Raja Ahab sudah nggak mulai benar tuh, udah mengikuti istrinya udah nggak benar. Nah Nabi Elia pun datang ke sana mengingatkan, jangan menyembah berhala gitu, ya kan. Dia mengingatkan kalau kamu tetap menyembah nanti Tuhan marah gitu. Terus Nabi akhirnya apa? Dan benar, mereka nggak mendengar, malah apa? Nah terbiasa ya kalau kita mengingatkan, nggak semua orang kalau diingatkan seneng, malah marah kan.
Nah itu Nabi Elia diingatkan, Raja Ahab diingatkan Nabi Elia, dia marah gitu, nggak percaya, sampai dia kasih tahu kalau kalian tetap menyembah berhala, menyembah patung-patung, Allah akan marah, bangsa Israel akan Tuhan hukum dengan cara apa ya, kalau nggak salah tidak akan turun hujan selama 3 tahun. Mereka bilang apa, bohong, nggak mungkin gitu. Pokoknya intinya Raja Ahab nggak mendengar teguran eh, itu teguran Nabi Elia, ya kan. Dan benar, akhirnya apa, Nabi Elia juga akhirnya heran gitu, kok nggak itu. Akhirnya mereka kan, Nabi Elia nanti Tuhan marah, Tuhan apa, akhirnya dia juga menantang. Intinya nanti dalam cerita itu dia menantang, maksudnya ayo kita bikin challenge gitu. Dia bertempurnya bukan ngambil perak, ambil pedang, ayo kita perang, bukan begitu. Tapi dia berperang dalam doa. Dia mau bilang, ayo, apa memang patung yang kamu sembah itu punya kuasa, tapi Tuhanku tuh maha kuasa, kata Nabi Elia. Nah, orang-orang di situ nggak peduli, nggak mungkin. Tapi apa, Nabi Elia menunjukkan, ya udah sekarang ayo. Nah itu dia perang, maksudnya perang dalam doa. Dia mau menunjukkan kemuliaan Tuhan. Intinya Nabi Elia menang, nanti kalian baca ya. Pokoknya dia tuh perang maksudnya mau menunjukkan, ayo sekarang coba. Mereka ngambil korban bakaran, ya nanti kalian baca pokoknya satu raja-raja ya. Intinya mereka itu membuat satu persembahan korban bakaran. eh, Nabi Elia ngasih tahu ke mereka, coba kamu buat korban bakaran, kita sama-sama di atas api. Siapa yang pertama yang Tuhan lahap. Mereka padahal pakai api, Nabi Elia nggak pakai api korban bakarannya, ya mereka bikin persembahan gitu loh ya kan. Intinya mereka bakar lembu. Nah prajurit Raja Ahab membakar di atas api, tapi Nabi Elia membakar di atas air. Nah mereka berdoa dengan patung-patungnya, ayo pokoknya mereka itu Raja Ahab menerima tantangan itu. Mereka berdoa dengan kepada patung-patungnya, sampai pagi manggil-manggil patung-patungnya, nggak ada yang terjadi apa-apapun. Nabi Elia sambil menunggu sampai pagi, mereka teriak-teriak, nggak ada yang terjadi, korban bakaran itu nggak terbakar. Akhirnya Nabi Elia menunjukkan, udah sekarang giliran saya ya, saya mau panggil Tuhan saya, itu kata Nabi Elia. Nabi Elia pun akhirnya menyiapkan korban bakarannya, dia siapkan. Dan benar dia cuma berdoa, Tuhan Allah tunjukkan kebesaranmu, supaya orang-orang prajurit Raja Ahab mempercayaimu. Dia berdoa dengan kusuk, Tuhan tunjukkan kebesaranmu. Dan apa yang terjadi, Nabi Elia pun menang. Nanti kalian baca ya. Intinya Nabi Elia menang. Allah menurunkan api. Intinya Allah menurunkan api ke korban bakarannya. Semua korban bakarannya dilahap. Nah itu kuasa Tuhan ya. Akhirnya mereka tercengang gitu, sampai nggak percaya kuasa Allah bekerja lewat Nabi Elia ya. Nah akibat kegigihannya Nabi Elia, keberaniannya menyuarakan suara Tuhan ya, akhirnya apa, banyak orang berhenti menyembah dewa-dewa. Mereka itu akhirnya gini, hebat banget ya Tuhan Allahnya gitu ya kan. Banyak yang mau mengikuti, akhirnya apa, oh iya bener kata Nabi Elia. Walaupun banyak juga yang tetap masih mengikuti mengikuti Izebel. Makanya Izebel itu istri Raja Ahab benci banget sama Nabi Elia. Akhirnya kalau nggak salah nanti kalian baca ceritanya, Nabi Elia itu dikejar-kejar, ya kan, dikejar-kejar, kasihan nasibnya Nabi Elia. Tapi Tuhan, dia nggak pernah takut. Saya ada Tuhan bersama dia ya, bersama Nabi Elia ya. Nah anak-anak, Ibu Mawar tetap meminta nanti kalian baca cerita itu sampai nanti Nabi Elia seperti apa, dikejar-kejar kemana ya. Ini penting, kalian perlu baca nanti raja-raja ya, satu raja-raja. Nah anak-anak, sama zaman sekarang persoalannya juga kan seperti itu yang terjadi ya kan.
Nah sekarang berani nggak kalian memperjuangkan kejujuran, ya, berani nggak menyampaikan kebenaran, ya kan? Sekalipun seperti Nabi Elia ditolak, nggak semua nabi langsung oh iya iya kamu bener, kami mau mendengarkanmu, nggak semua. Biasanya dia tuh apa namanya apa sih namanya, biasanya ngelawan dulu, ya kan, ditolak, dibusuin, oh, sok baik dia, sok bener gitu, bahkan di mana namanya ditangkap. Ingat nggak cerita Ahok, ya kan? Nah, orang biasanya menyampaikan kebenaran biasanya seperti itu. Tapi sekarang kita mau milih yang mana, mau jadi mau mau lihat baik diam-diam aja atau kita berani nggak menyampaikan kebenaran sekalipun ada resiko ditolak, nggak ditemenin, dimusuhin. Kita mau pilih mana, dimusuhi teman apa dimusuhi Tuhan? Ayo, mau pilih mana? Ya, jadi kita harus ingat itu, kita itu mau belajar dari Nabi Elia, berani menyuarakan kebenaran. Sampai sekarang udah banyak kok orang kita lihat di televisi tuh, kayak contoh nyata nabi lagi, Ahok, ya. Nah, anak-anak kita harus banyak belajar. Lihat, kalau kita lihat di zaman dulu orang eh, apa Raja Ahab mendewakan apa patung-patung, di zaman sekarang juga kita banyak mendewakan itu apa sih? Menyembah berhala itu sama dengan menduakan Tuhan. Ya, kalau kamu nih senengnya main game terus sampai nggak berdoa, hanya main HP, nggak berdoa sampai, itu sebenarnya kamu udah menduakan Tuhan, menyembah berhala, mengutamakan cuman uang uang terus, ya kan? Zaman sekarang orang gitu kan, itu sama aja kita sudah menyembah berhala, ya kan? Pokoknya apa apa itu cuman duit duit aja, nggak peduli mau ke gereja kayak mau nggak peduli, nggak ke gereja, nggak berdoa, yang penting aku cari duit. Ingat, dengan begitu itu sama saja kita sudah menyembah berhala. Apalagi yang menyembah berhala di zaman sekarang, apa korupsi, ya kan? Pokoknya nggak peduli sama orang, dia korupsi, ya kan? Kita bisa itu sudah menduakan Tuhan, menyembah berhala, terus mengejar kekuasaan, pokoknya nggak peduli, ya kan? Pokoknya aku harus kejar kekuasaan itu, yang penting aku punya harta banyak, nggak peduli orang, gitu, ya kan? Nah, itu sama saja kita sudah seperti Raja Ahab menyembah berhala. Intinya menyembah berhala itu atau menyembah Baal di zaman dulu, mencari kesenangan sendiri tanpa melihat orang lain. Itu namanya menyembah berhala, mencari kesenangan sendiri, ya. Jadi seperti apa, uang, harta, ya. Jadi intinya kita harus tahu, semua yang dikasih Tuhan itu, uang, harta itu hanya sarana. Sekarang kita mau buat apa itu uang? Mau kita dewakan, pokoknya nggak peduli sama orang lain, nggak peduli sama Tuhan, atau uang yang Tuhan beri, yang harta yang Tuhan sudah beri, kita buat untuk kesejahteraan bersama, ya. Nah seperti itu, eh, menyembah apa namanya, menyembah berhala. Intinya menyembah Allah itu, Tuhan kan mau kita menyembah Allah. Menyembah Allah sama dengan menolak menolak apa? Menolak pemujaan kecuali kepada Tuhan. Pokoknya apapun kita nggak boleh sembah, karena Tuhan itu pencemburu, ya. Menolak pemujaan kecuali kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Kita nggak boleh mengutamakan game tanpa berdoa, mengutamakan uang tanpa berdoa, mengutamakan harta, gitu ya. Nah, jadi, ya, nah, berdasarkan dari yang tadi yang Bu Mawar jelaskan, kita juga bisa menjadi apa sayang, anak-anak di rumah, menjadi nabi-nabi kecil, di mana di tempat kita tinggal, di sekolah, di gereja, di lingkungan rumah, dengan cara apa? Mudah kan? Berbuat, berbicara jujur, ya kan? Jadi kalau ada teman kita bohong, ih kamu bohong tahu, nggak boleh. Nah itu kamu udah belajar menjadi nabi kecil.
saling menghargai. Kalau ada teman lagi berdoa, yang satu berisik, kita harus saling menghargai. Oh, teman kita pekerjaannya bagus, menurut dia udah bagus, dia tunjukin bagus kan, jelek. Nah, menghargai ya. Terus menerima teman apa adanya ya. Jangan memilih-milih berteman. Kalau dia punya duit aku temenin, oh dia kan punya HP ada gamenya lengkap, yang itu mah nggak punya HP, nggak ditemenin ya. Berani kita bukan belajar mau menjadi nabi, apalagi nabi itu, nabi-nabi kecil berani meminta maaf. Kalau berbuat salah udah jujur aja, berbuat aku tadi bohong, aku maaf ya, selesai. Tuhan udah seneng ya. Jadi nah itu gampang kan menjadi nabi-nabi kecil di rumah kan sayang ya. Oke, intinya semua kita mau belajar dari Nabi Elia. Jadi Ibu Mawar nanti minta kalian sebelum Bu Mawar sudahin nih, ingat baca Alkitab nanti 1 Raja-Raja ya sayangnya. Kisah Nabi Elia itu panjang banget ceritanya, tapi Bu Mawar tadi udah menjelaskan sedikit ya. Kenapa Bu Mawar jelaskan singkat? Karena masih panjang detailnya, biar tahu nanti berapa patung-patung yang sudah dibangun sama Raja Ahab sampai Tuhan itu murka. Akhirnya bagaimana kisah Nabi Elia ya, waktu dikejar-kejar dan di mana kemana dia ngumpet, siapa yang nolong ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran Nabi Elia yang Ibu semoga kalian mengerti dan mau belajar ya. Nah terus nanti Ibu Mawar juga minta kalian catat ya, karena ini penting di samping buat pengetahuan kalian, biar wawasannya terus kalian juga bisa menerapkannya, supaya kita belajar semua belajar menjadi nabi-nabi kecil di rumah kita. Oke, sampai di sini dulu pengajaran mengenai nabi. Sampai ketemu lagi di minggu depan di pelajaran selanjutnya. Ingat pesan Ibu Mawar, COVID atau virus masih banyak di daerah kita dan banyak yang udah kena. Nah pesan Bu Mawar, kalian tetap di rumah ya. Apa tuh kalau di TV katanya ada 3M, memakai masker, mencuci tangan, apalagi ya, satu lagi apa ya, menjaga jarak ya. Oke, tetap di rumah. Tuhan memberkati anak-anak semua di rumah dan saling mendoakan. Bye bye anak-anak semua.